Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Nanti ketika Bapak tanya bagaimana kabarmu hari ini, jawabnya dengan saya sehat, saya kuat, luar biasa. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ada gerakannya nggak, Pak? Mau gerakannya kayak gimana nih? Atau suara aja ya mungkin? Karena kan ini sama-sama di Zoom gitu. Boleh, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat. Saya kuat. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin sekali lagi ya, belum ada yang belum kompak tadi. Oke, sekarang Bapak tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat. Saya luar biasa. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali pada hari ini ya anak-anak. Walaupun kita melakukan pertemuan via Zoom, via conference, tetapi kabar dari anak-anak ini luar biasa gitu. Oke, pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Tapi sebelum itu, adakah yang ingin memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini? Saya, Pak. Iza, Pak. Iza, saya, Pak. Oke, Mas Iza ya tadi. Oke, bisa Pak, dipimpin doa ya, Mas Iza. Baiklah. Oke, Pak, siap, Pak, siap. Baik. Ya, sore hari ini marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Iza tadi yang telah memimpin doa. Mungkin ketika nanti bimbingan kelompok selanjutnya akan dipimpin oleh yang lainnya ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, tadi kan sudah semangat ya. Tadi sudah saya tanyakan kabar luar biasa semuanya. Oke, mungkin untuk kali ini kita perkenalan dulu ya. Ini coba perkenalan dulu bebas dari siapa dulu nih? Pak. Pak. Oke, tadi siapa? Mbak Kamil ya, bisa coba deh dari Mbak Kamil. Oke, perkenalan, nama saya Kamelia Zahra, biasa dipanggil Kamelia. Saya dari kelas 10. Oke. Oke, bisa lanjut. Cek, apakah suara saya terdengar? Apakah Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, saya Pak. lanjutkan, Pak. Perkenalkan Baik. ya, nama saya Nur Muhammad Ardianto, biasa dipanggil Aan, Pak. Saya dari kelas F, Pak. Kelas F. IPA apa IPS nih? IPS dong, Pak. Oh, Proud IPS. to be IPS. Ya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Saya, Pak. Ya, siapa itu tadi? Nama saya Zaki Hibatullah. Saya dari kelas 10 IPS 2, Pak. Oh, ini dari IPS juga ya. Oke. Terima kasih Mas Zaki. Oke, yang belum? Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Oke, ini Mas Iza dulu lalu Mas tadi ya, sepertinya Mas Bayu tadi. Oke, bisa Mas Iza terlebih dahulu. Oke, saya dulu lagi, Pak. Ya. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Ihsa Mukhtar Balyani, saya dari kelas IPA 1.
Anak Kelas IPA. 1 tadi. Oke, tadi anak IPS, sekarang anak IPA ya. Oke, bisa dilanjut tadi sepertinya ada Iya, suara Mas Bayu. Halo, perkenalkan saya Iksan Mas dari kelas 11. Halo Mas Bayu, mungkin bisa diulangi ya, suaranya tadi terputus di saya. Kalau misalkan lagi sinyalnya susah, mungkin bisa dimatikan Cek. kameranya, nggak apa-apa Mas Bayu. Halo. Oke, ini Mas Bayu sepertinya terputus ya. Mungkin bisa dilanjut tadi, kurang satu. Saya Pak, saya belum. Oh, oke, ada yang belum langsung. Ayo, Saya Halo, cek. juga belum. Oh, Cek, ternyata Pak. ada Mbak Nur Safila juga. Oke, nanti setelah ini Mbak Puspa dulu ya, monggo Mbak Puspa. Dari Iya mana? Pak. Perkenalkan, nama saya Puspahani Afifa, biasa dipanggil Puspa. Saya dari kelas IPA 1. Puspa 1. Ini berarti sekelas sama Mas Iza ya? Iya, Pak. Iya Puspa. Pak, kita sekelas ya, Za? Oke. Kenal ting, Pak, nggak kenal ting. Oke, ada yang belum tadi Mbak Nur Safila? Iya Pak, belum. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Putri, saya dari kelas 11 IPS 2. Oke, sekelas. Dari kelas IPS 2 ya. Oke, sebelum kita lanjut ini apakah Mas Bayu sudah tersambung? Masih satu. Cek apakah suara Mungkin bisa dimatikan kameranya, nggak apa-apa Mas Bayu. Kalau misalkan sinyalnya susah. cek apakah suara saya terdengar? Halo, Di cek Iya. Terdengar Mas? apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas Bayu? Perkenalkan, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bayu Iksan Marquez dari kelas 12 Bahasa. Oke, ini Mas Iksan Marquez panas ya, itunya. dari kelas bahasa. Ya. Ini bahasa apa ya Mas Iksan? Mas Bayu? Saya suka bahasa Inggris, Kak. Oke, suka bahasa Inggris ya. Ya, Oke, I love ini you. I love you too. Oke. Bagus sekali ya tadi kita sudah perkenalan, ada yang dari kelas IPA, ada yang dari kelas IPS, ada yang dari bahasa juga itu Mas Bayu. Oke, nanti kita beri stempel ya seperti yang Bapak ajarkan di kelas kemarin. Oke. Stempel. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Gitu ya. Dahsyat. Mau tanya Pak, Gimana? kayaknya ada satu yang belum ini deh Pak, kenalan. Saya Oh, belum ternyata. kenal. Oke, Mbak Puspa tadi ini ada yang terlewat ya. Siapa Mbak Puspa? Nur Safila Pak. Saya Oh, ingin tahu dari kelas mana. Oke. Mbak Nur Safila mungkin bisa perkenalan sekali lagi nih, request dari Mbak Puspa. Kan tadi saya sudah perkenalan Pak, ya udah saya perkenalan lagi nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini request dari Mbak Puspa ini. Maaf ya Pak, saya matikan kameranya soalnya lagi mati lampu Pak. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Nur Safila Rizka Saputri, biasa dipanggil Safila, dari kelas 11 IPS 2. Saya belum kenal sama Puspa, Pak. Oke, sekarang gantian ya. Coba Mbak Puspa perkenalan sekali lagi nih, request dari Mbak Safila. Oh iya Pak, maaf. Berarti tadi saya nggak memperhatikan Pak. Oke, lain kali bisa memperhatikan ya. Iya Pak, mohon maaf. Tadi mama saya menghubungi saya soalnya Pak. Ya, oke. Ini request dari Mbak Safila untuk perkenalan lagi nih Mbak Puspa. Mungkin bisa perkenalan lagi. Iya,
Perkenalkan, nama saya Puspahani Afifa, biasa dipanggil Puspa. Saya dari kelas 10 IPA 2, Pak. Oke, nah udah Bapak harap udah saling mengenal ya. Ini juga udah ada yang diulangi. Oke, setelah ini untuk melanjutkan kegiatan kita beri kesepakatan waktu dulu ya. Kira-kira mau berapa menit nih untuk layanan BKP ini? 1 jam, Pak. 30 menit saja, Pak. 1 jam. 30 menit cukup, Pak. Cukup, Pak. Ini 1 jam terlalu lama atau tidak ya? Oh, Atau ini 30 sangat menit lama saja? sekali. Terlalu lama itu, Pak. Habis ini kita mau ada kelas lagi, Pak. Oke, Ya, Pak, saya juga ada kelas lagi, Pak. oke, 30 menit saja ya. Bagaimana? Ya, Pak. 7, Pak. Sepakat ya? 7, Pak. 7. Oke. Sepakat kita melaksanakan bimbingan kelompok ini selama 30 menit. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya dulu nih, adakah yang sudah pernah mengikuti kegiatan BKP ini? Saya, Pak. Oh, Mbak Tursafila. Pak. Kemarin sama siapa ya? Sama Bapak siapa atau Ibu siapa? Kemarin sama Pak siapa ya? Oh, sama Pak Eko. Oh, sama Pak Eko. Oke, berdasarkan kegiatan BKP kemarin menurut Mbak Safila ini BKP itu apa ya? Jadi ya Pak, menurut saya itu BKP itu suatu kegiatan diskusi yang membahas mengenai topik-topik yang sedang hangatnya gitu loh Pak. Topik-topik terkini gitu. Oke. Yang sedang in gitu ya, yang sedang hits. Baik, sekarang saya tanya Iya, coba ke bener banget Pak. Oke, sekarang coba saya tanya ke yang lainnya barangkali ada yang tahu. Kalau menurut Mbak Kamil nih, Kamilia Zahra, BKP itu gimana sih? Atau BKP itu apa sih? Oh iya, saya menambahkan pendapat dari Safila aja ya Pak. Kalau menurut saya, BKP itu di dalamnya itu ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang saling berdiskusi dan melakukan dinamika kelompok tersebut, Pak. Oke, tepat sekali ya. Apa yang disampaikan tadi sama Mbak Kamil sama Mbak Kamila. Mungkin Bapak rangkum, jadi BKP ini atau bimbingan kelompok adalah kegiatan berkelompok yang membahas mengenai topik tertentu yang sedang hangat atau hits dan di dalamnya terdapat pemimpin dan anggota kelompok. Ya, di sini pemimpin kelompoknya adalah Bapak sebagai guru BK juga dan anggota kelompoknya adalah anak-anak sekalian. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Kamil tadi, BKP menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat ya dengan rasa aman. Di sini juga ada asas-asas. Yang pertama ada kerahasiaan. Itu bukan itu yang utama sih ya mungkin. Yaitu nanti ketika apapun yang dibicarakan di sini akan aman dan rahasianya tidak akan terbongkar. Dan semuanya diharapkan bisa aktif untuk mendengar dan berpendapat dengan terbuka. Itu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Jadi Pak. supaya kegiatan BKP kita berjalan dengan lancar dan ada beberapa hal nih yang perlu kita sepakati bersama, yaitu apabila nanti ada yang ingin menyampaikan sesuatu, diharap untuk raise hand terlebih dahulu ya, atau nanti bisa istilahnya tidak langsung menyela pendapat gitu, bisa ngomong dulu saya Pak seperti itu, dan berbicara setelah diizinkan berbicara gitu ya. Oke, bagaimana? Apakah disepakati? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak.
Lalu bagaimana misalkan ini ya, tadi kan kita lihat seperti Mas Bayu kan sepertinya sinyalnya susah ya, atau mungkin mati lampu. Misalkan tiba-tiba keluar Zoom, menurut kelompok ini lebih baik dilanjutkan atau tidak ya? Atau kita tunggu teman-teman yang sedang sinyal ini masuk ke room Zoom lagi? Boleh dilanjutkan aja Pak, mungkin biar nanti ikut sesuai layanannya aja Pak. Oke, tadi Iya dari Pak, saya setuju Pak dengan Mbak Kamil. tadi Iya Pak. Mbak Kamil sama Mas Zaki tadi udah bilang lanjut ya, dan teman-teman sebenarnya sudah sepakat walaupun ada yang kesulitan sinyal nanti pada pertengahan PKP ini kita lanjutkan saja dan tidak perlu menunggu teman kita untuk masuk ke Zoom lagi seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Paham Pak. Paham, Pak. Paham Pak. Paham. Bagus, kalau kita sudah dipahami, jadi kegiatan selanjutnya nanti Bapak akan menampilkan sebuah video dan menjelaskan materi yang ada di PowerPoint. Nanti kalian bisa memerhatikan dan memahami materi yang disampaikan, lalu diakhiri dengan sesi diskusi. Bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Iya Pak. Bisa Pak. Berarti Pak. Ini Bapak akan share dulu videonya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut
dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak, dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak, baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Film ini dipersembahkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi. Oke, tadi kira-kira videonya soal apa ya? Bahaya narkoba, Pak. Narkoba, Pak. Emang apalagi seperti sekarang ya, khususnya di SMA maupun perkuliahan, SMP sudah rawan banget dengan adanya narkoba dan peredarannya. Maka dari itu kita harus melakukan perilaku asertif. Nah, untuk selengkapnya akan Bapak jelaskan di PowerPoint. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, ini asertif ya. Asertif itu menurut Bloom adalah usaha individu untuk mengomunikasikan sesuatu secara langsung dan jujur dan menentukan pilihan tanpa merugikan atau merugikan orang lain. Jadi singkatnya asertif ini bagaimana kita mengomunikasikan secara sesuatu. Kalau di sini narkoba ya, berarti kita mengomunikasikan kepada orang baik pengedar atau yang menawarkan narkoba kepada kita, dan kita itu menolaknya secara langsung dan jujur tanpa melukai atau merugikan orang tersebut. Oke. Ini ada ciri-ciri orang yang asertif. Yang pertama, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat melalui verbal dan non-verbal. Jadi bisa kita berbicara atau dengan non-verbal secara gestur misalkan. Lalu mampu berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Karena kan asertif ini komunikasi ya. Jadi kita harus bisa bagaimana memulai pembicaraan, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Lalu yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan kepada orang lain. Jadi perilaku asertif ini kita harus mampu berkata tidak, atau ketika kita setuju, ya kita bisa mengekspresikan ketidaksetujuan kita kepada orang lain tersebut. Lalu yang kelima, mampu mengajukan permintaan atau bantuan kepada orang lain. Jadi tidak tertutup seperti itu ya. Nomor 6, sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan.
Dan yang ketujuh, menerima keterbatasan yang ada di dalam diri dengan tetap berusaha. Jadi perilaku asertif ini kita menerima keterbatasan kita, tapi kita pun tetap harus berusaha. Oke. Ini contoh-contoh salah satu perilaku asertif yang dikembangkan untuk menghadapi penyalahgunaan narkoba ya. Yang pertama, berani mengatakan tidak pada penyalahgunaan narkoba, bisa itu kita ditawari atau dipaksa seperti itu. Lalu kita bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Jadi kita tidak diam saja ketika ada orang yang bisa menawari kita narkoba. Lalu mampu menolak permintaan orang lain untuk penyalahgunaan narkoba. Lalu yang keempat, menolak penyalahgunaan narkoba secara asertif, yaitu mungkin tadi dengan baik verbal non verbal dan tidak merugikan orang lain. Lalu kelima, menyampaikan pendapat bahwa saya tidak perlu untuk menggunakan narkoba secara tegas di hadapan orang lain. Karena kan menggunakan narkoba ini juga tidak bagus ya, dilarang gitu. Jadi untuk apa digunakan? Lalu yang keenam, mempertahankan keputusan ketika yaitu mengungkapkan perasaan positif, lalu afirmasi diri dan mengeluarkan perasaan negatif ya. Untuk ini untuk asertifnya secara umum ya. Jadi mengungkapkan kepada orang lain, bisa terima kasih atau tidak, tapi Timbangan tadi dicuci nggak ada. untuk narkoba ini kita menggunakannya yang ketiga ya, menggunakan perasaan negatif, yaitu mampu menolak permintaan yang tidak rasional. Yang di sini adalah kita misalkan ditawari narkoba, bisa ganja gitu. Untuk aspeknya kita menggunakan yang ketiga. Nah, di sini memang Bapak tidak mencantumkan nama-nama narkoba, karena kan mungkin dari anak-anak sendiri sudah paham ya apa itu narkoba itu jenisnya apa saja, yang baru seperti apa. Jadi mungkin Bapak tidak menjelaskan lebih jauh tentang narkoba. Nah, di sini ada sedikit diskusi. Yang pertama, ini perilaku asertif yang dikembangkan untuk penyalahgunaan narkoba. Mungkin dari yang ini ada yang mau dikembangkan lagi atau seperti apa? Ini untuk sinyalnya keluar. Ini yang tidak ada Mas Zaki sedang sinyalnya buruk. Mohon maaf Pak, Pak suaranya putus-putus. Mohon maaf Pak Rian, saya matikan kamera karena sinyalnya jelek. Oke. Tadi apakah suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Karena ini di saya sepertinya mati lampu juga ini. Iya Sudah Pak, sama semuanya Pak. jelas, Pak. Sudah mati lampu. Oke. Mungkin karena sepertinya pada mati lampu ya ini, dan beberapa juga sinyalnya jelek. Mungkin kita langsung diskusi aja, diskusi yang terakhir aja ya, untuk mempersingkat waktu juga, agar kita bisa menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Jadi, coba saya share ya. Ini terlihat jelas atau tidak ya? Terlihat. Oke. Mungkin karena waktu ini juga Mas Zaki sepertinya masih kesulitan untuk masuk, jadi kita diskusi terlebih dahulu di manfaat perilaku asertif terhadap narkoba gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau mengawali terlebih dahulu. Apa sih manfaat kita berperilaku asertif kepada narkoba dalam penyalahgunaan ya?
Saya Pak izin berpendapat. Menurut saya, mohon maaf sebelumnya saya matiin kamera ya Pak, karena suaranya macet-macet. Oke. Menurut saya, perilaku asertif yang dikembangkan untuk menghadapi penyalahgunaan narkoba itu dengan kita berani mengatakan tidak untuk penawaran-penawaran narkoba sih Pak. Oke, jadi Mbak Kamil ini harus, menurut Mbak Kamil, kita harus berani mengatakan tidak ya terhadap apapun yang ditawarkan begitu, khususnya di narkoba. Oke, mungkin dari selain Mbak Kamil ada yang mau mengemukakan pendapat lagi? Saya Pak. Oke, Mas Ardianto ini. Jadi menurut saya ketika ada orang yang menawarkan narkoba itu, kita harus menolak permintaannya ya, untuk ya kita menolak dengan tegas loh Pak, bahwa penyalahgunaan narkoba itu salah, dan kalau ternyata orang itu masih memaksa atau bagaimana, kita bisa meminta pertolongan begitu Pak kepada orang yang lebih berkuasa gitu, seperti polisi dan lain-lain Pak. Nah, intinya untuk Mas Ardianto atau pasangan ini, kita harus ini ya, berani menolak, dan ketika sudah kepepet istilahnya gitu, kita harus minta pertolongan kepada orang lain ya. Oke, sebelum itu kita sekaligus cek sound dulu ya, apakah masih ada di sini. Kita kasih sampel terlebih dahulu. Sampel, dahsyat. Oke, selain tadi Mbak Kamil dan Mas Ardianto, apakah ada yang mau berpendapat? Mohon maaf Pak, itu Bayu sepertinya sedang berbicara tapi sinyalnya rusak itu Pak. Ada suaranya tadi. Oke, Mas Bayu, mungkin nggak apa-apa bisa dimatikan kameranya ya. Ya Pak. Mungkin ini terakhir nih dari Mas Bayu nih, apa yang barangkali ada yang diberikan, apa tadi manfaat ya berperilaku asertif terhadap penyalahgunaan narkoba. Ya, menurut saya berperilaku asertif di zaman sekarang, apalagi di zaman yang sangat bebas sekali, pergaulan semakin dimudahkan. Kita mau berteman dengan siapa saja dimudahkan, apalagi pengaruh-pengaruh di lingkup luar seperti adanya narkoba seperti itu. Jadi menurut saya perilaku asertif itu sangat penting agar kita ketika kalau mau bilang tidak itu tidak menyakiti orang, tidak menyinggung, dan bahkan bisa membuat orang yang menawarkan kita itu sadar gitu Pak. Oke. Aja sih Pak. Baik. Oke, setelah mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena sepertinya di rumah anak-anak ini teman-teman juga sepertinya pada mati lampu dan pada mendung ya di sana ya. Iya nih. Iya, Pak. Iya Pak. Hujan Pak. Karena mungkin sepertinya pada mendung, kita masuk aja ke kesimpulan ya untuk mempersingkat waktu. Mungkin dari anak-anak ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Saya Pak, saya mau menyimpulkan, boleh? Oke, boleh ya. Jadi hari ini tuh kita belajar bagaimana berperilaku asertif Pak pada penggunaan narkoba yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Terus asertif ini tidak hanya mengungkapkan yang dirasakan saja, tetapi juga mengungkapkan dengan memperhatikan orang lain, Pak. Oke. Mungkin sekali lagi ya, selain dari Mbak Puspa, adakah yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada sore hari ini? Saya Pak. Mas Isa ya? Ya Pak.
Oke, silakan Mas Iza. Dari kesimpulan tadi ya Pak, seluruhnya yang saya catat itu bahwa berperilaku asertif pada penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara mampu mengungkapkan diri pada orang lain dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri membuat diri menjadi menarik dan mencegah keretakan hubungan akibat kebohongan. Seperti itu Pak yang saya tangkap seperti itu. Oke, terima kasih Mas Iza tadi sama Mbak Puspa. Oke, jadi itu kegiatan kita pada hari ini ya, kita berperilaku asertif gitu ya. Kita berani menolak, kita berani mencegah, kita berani berkata tidak terhadap narkoba, namun kita harus juga memikirkan perasaan orang lain juga. Jadi kita ketika menolak tidak membuat orang lain itu tersinggung, karena kan kita tidak tahu bahwa misalkan orang itu berbahaya atau membawa senjata tajam, senjata api. Jadi kita pun harus menolak, tetapi kita memikirkan perasaan orang lain tersebut. Jadi seperti itu garis besarnya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, adakah yang ingin memimpin doa? Saya Pak. Ya, Aan Pak. Kita memimpin doa ya. Ya, baik teman-teman semua, Bapak Rian, sebelum mengakhiri pertemuan kegiatan kita sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk yang telah memimpin doa ya tadi ya. Terima kasih juga untuk anak-anak baik yang masih ada di room tadi maupun yang sudah keluar karena masalah sinyal atau masalah perangkatnya. Dan terima kasih atas kesukarelaannya mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini. Bapak ucapkan terima kasih dan karena kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, sebelum kita tutup kita stempel sekali lagi ya. Oke. Stempel. Dahsyat. Dahsyat. Terima kasih. Lagi Pak, lagi. Sekali lagi Pak. Oke, sekali lagi ya. Stempel. Dahsyat. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.